Oh, yang mana dulu ya? Karena aku beli yang ini duluan, jadi aku review yang ini duluan aja. Halo guys, welcome back to channel YouTube ZT Hobi Jajan. Oke, pada video kali ini aku akan nge-review satu buah action figure lagi, Iron Man lagi. Dan ini bisa dibilang untuk kedua kalinya aku nge-review Iron Man atau ngebeli Iron Man yang skalanya 1/12, which means lebih kecil daripada ZD Toys yang skalanya 1/10. Jadi ini adalah brand Comic Cave aku yang kedua guys ya. Seperti yang kalian tahu, mungkin kalian pernah nonton di video-video aku sebelumnya. Aku pernah beli Comic Cave yang 1/12 juga, tapi yang ukuran tuh lebih gede untuk skala 1/12, yaitu Igor atau Mark 38. Itu juga sama, merek Comic Cave juga. Nah, jadi kenapa aku beli Comic Cave yang kedua? Karena pertama alasan itu adalah aku suka sama suit Iron Man yang ini. Ini adalah shotgun ya guys ya, Mark 40 ya. Aku suka sama shotgun dan aku juga punya Hot Toys-nya di sini. Kelihatan nggak? Yang warna biru. Nanti aku bakal bandingin juga sama si kecil ini ya. Jadi kalau misal Hot Toys kan 1/6, dia gede. Kalau misalnya Igor Mark 38, dia itu 1/12, tapi gede juga ukurannya. Karena dia emang base-nya tuh gede badannya. Nah, sekarang aku punya beneran yang 1/12 yang ukurannya normal, guys. Jadi kita akan lihat dan bandingkan nanti seberapa kecil ukurannya kalau dibandingkan sama si ZD Toys. Dan seberapa jauh perbandingannya kalau dibandingkan sama si Igor. Gitu, oke let's go kalau gitu. Ini dia, Iron Man Comic Cave Shotgun Mark 40. Jadi ini aku beli barangnya second ya guys ya. Karena barang ini sudah mulai jarang ya. Kalau misalnya aku cek di marketplace, udah mulai sedikit orang yang jual. Jadi aku tidak mau kehabisan. Jadi aku ambil aja lah karena aku suka gitu kan. Aku nggak bakal koleksi yang 1/12 ya. Cukup dengan skala 1/10 aja aku koleksi untuk lengkapin house protokolnya Iron Man. Tapi kalau yang 1/12 ini aku cuma pengen nyoba gitu. Karena aku juga suka suitnya lah ya. Jadi aku beli. Sebenarnya aku juga suka Mark 7 kan. Ada juga yang 1/12 Mark 7, tapi kayak aku udah punya banyak Mark 7, jadi shotgun aja deh, karena aku baru punya satu ya, jadi ini yang kedua shotgunnya. Oke, kalau gitu kita akan langsung saja bahas kotaknya, karena ini second, jadi aku tidak perlu unboxing atau robek-robekannya. Kita bahas dulu kotaknya kalau gitu. Kita langsung masuk ke kamera atas. Nah, bisa kalian lihat di sini, ini adalah tampak depannya untuk shotgun. Di depan sini ada tulisan Iron Man Mark 3. Tentu saja dia muncul di film Iron Man Mark 3. Lalu di sini ada logo Comic Cave. Lalu di sini ada foto shotgunnya lagi nembakin repulsor. Terus di sini ada tulisan ya shotgun lah segala macam 1/12 scale collectible figure. Dan di sini ada tulisan 75 diecast metal. Itu alasannya kenapa aku suka sama Comic Cave guys. Karena walaupun dia kecil tapi terbuat dari metal ya. Atau diecast lah kita nyebutnya. Oke, terus di atasnya cuma ada tulisan ini doang. Samping juga sama aja, boxnya udah lumayan penyok. Di belakangnya ada potret belakangnya shotgun. Terus ini juga ada jendela yang bisa dibuka. Seperti ini kira-kira. Tuh ada tulisan 40 gede dan ada tangannya si shotgun. Ini kalau misalnya kita ngintip shotgunnya kira-kira seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan langsung saja keluarkan shotgunnya dulu. Oke, pertama kita mendapatkan buku panduannya, buku manualnya. Sepertinya ini bukan buku ya, tapi semacam flyer kertas gitu. Aku nggak perlu baca lah ini. Terus kita akan langsung saja buka shotgunnya ya. Karena ini transparan guys, jadi ya udahlah kita langsung saja buka ya. Karena tidak ada surprise-surprisean lagi di sini. Oke, dan ini dia shotgun Mark 40. Kita angkat dulu ya. Nah, untuk mainan atau action figure yang kecil ini berat sih. Karena bahannya dari diecast 75% kira-kira. Dan warnanya membingungkan guys warnanya. Tapi sebaiknya akurasi warna lebih tepat kalau misalnya di kamera atas ya. Nih, kalau misalnya kalian lihat, ini warna apa sih? Dia dibilang hitam, ini hitam, dan ini bukan hitam guys. Ya, bisa kalian enggak? Ini hitam nih, jam aku hitam. Dan dia itu bukan hitam guys warnanya. Ini aku bener-bener bingung sih sama warnanya. Nah, kalau misalnya kalian lihat shotgun yang ada di sana, nanti aku bakal perbandingkan dia di akhir ya. Lihat dulu aja nih, di sini. Warnanya itu agak-agak biru gelap. Nah, tapi kalau ini nggak biru, nggak hitam, jadi apa warnanya? Aku bingung sih ini, jadi jujur aku bingung. Tapi nggak apa-apa. Terus untuk detailnya, ya kira-kira seperti inilah ya kalau misalnya kalian lihat first impressionnya. Kamera depan, silakan dulu. Karena ini agak kecil ya figurnya, jadi kalian ya mesti agak teliti ya untuk melihat ini ya. Detailnya sih so far bagus ya kalau untuk first impression. Sebentar, aku taruh dia dulu di sini. Kita akan bahas satu-satu untuk aksesoris apa aja yang didapat kali ya.
Pertama, kita mendapatkan beberapa efek api. Ini efek api yang besar, ini harusnya untuk belakangnya dia, untuk jetpacknya dia. Gede ini efek apinya. Terus di sini ada dua efek api. Ini harusnya untuk tangan atau untuk kakinya dia lah, ya, untuk nembakin repulsor ini yang kecil. Terus di sini kita mendapatkan beberapa pasang tangan. 1, 2, 3, 4, ada total 5 pasang tangan. Tentunya ini variatif banget ya. Ada yang relax hands, ada yang nembakin repulsor, ada juga yang nembakin repulsor dan bolong harusnya, ya betul, bolong. Terus ada juga yang ini apa nih? Oh, tangan relax gitu loh, kayak gini bentuknya. Ini kan kalau yang sekarang yang lagi dipakai kan tangannya fist. Kalau yang ini tangannya relax gitu. Kelihatan nggak? Kecil banget ya. Relax hand-nya gitulah ya. Oke, jadi ada total 6. Lalu di sini ada stand base yang cukup standar. Stand base yang cukup standar warnanya hitam, tapi ini bagus ya stand base-nya, aku suka sih. Terus ada tulisan di depannya Iron Man Mark XL Shotgun. Ini lucu ya, set stand base-nya bagus. Terus kita mendapatkan tiang yang bisa dibengkok-bengkok, bending stand apalah itu namanya. Gitu, bisa dibengkok-bengkok. Terus di sini kita mendapatkan tiang yang tidak bisa bengkok dan dia transparan untuk mendapatkan ilusi kalau dia terbang gitu. Mungkin ya. Terus tentu saja dia mendapatkan pecampitnya untuk badan. Dan ya, itu aja yang didapatkan di kotaknya si shotgun. Kalau gitu kita akan langsung saja bahas action figurnya. Nah, untuk action figurnya kita akan lihat detailnya dulu guys ya. Oke, jadi ini adalah shotgun Mark 40. Kalian bisa lihat detailnya sih bagus ya. Tuh. Untuk skala 1/12 bahannya metal diecast, ini bagus banget guys. Gils, bagus banget ya. Aku sih jujur suka banget sih. Terus feeling megangnya tuh juga enak gitu loh. Kokoh banget gitu loh rasanya. Jadi detailnya aku rasa sangat-sangat bagus ya. Nah, sekarang kita akan langsung saja ngebahas artikulasi apa aja sih yang bisa dilakukan oleh shotgun ini. Ini agak tricky ya, karena dari terakhir aku ngebahas artikulasi si Igor juga beberapa part tuh suka keset bagian engsel-engselnya. Tapi kita akan lihat nih, si shotgun ini apakah keset atau enggak. Oke, kita akan mulai dari kepalanya dulu yang sangat-sangat mini nih guys. Jadi aku perlu deketin banget nih ke kamera nih, biar dia lebih jelas gitu kan. Kepalanya bisa naik ke atas kah? Kita lihat ya. Apakah dia bisa lihat ke atas? Oh, nggak bisa. Nggak bisa lihat ke atas guys dia. Segini doang nih. Kalau nunduk bisa. Kalau nunduk dia bisa gitu ya. Kalau lihat atas, nggak bisa. Terus di sini dia sebenarnya lehernya ada artikulasi. Sama kepalanya ada artikulasi. Jadi ada 2 titik artikulasi ya. Makanya dia bisa nunduk lumayan jauh tadi. Terus kalau misalnya tengeng-tlenggeng, dia hampir tidak bisa. Sedikit banget. Kalau untuk noleh juga sama, nggak bisa. Ini penyakitnya sama kayak Hot Toys-nya dia ya. Dia nggak bisa noleh hampir. Karena pundak dia itu lebar banget nih. Ngalangin chin-nya dia guys. Jadi dia nggak bisa noleh terlalu jauh. Cuma segini doang nih. Berapa derajat sih? Paling ya 15-20 derajat lah. Jadi artikulasi kepala sangat terbatas ya. Cuma uniknya, shotgun ini punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh Hot Toys. Yaitu kacamata hitamnya bisa dibuka. Nah, dan dia jadi culun guys. Jadi shotgun versi Cina dia guys. Jadi kokoh shotgun. Ya udah kalau gitu kita tutup lagi aja biar lebih ganteng ya nggak sih? Ya. Anehnya Hot Toys tuh nggak punya loh artikulasi ini. Aneh banget ya. Oke, sekarang kita akan bahas shoulder pad-nya. Kalau untuk shoulder pad Comic Cave ini ternyata hanya bisa dinaikin sedikit doang seperti ini guys. Karena dia beda sama Zero, beda sama Ziri Toys yang biasanya dia bisa dibuka kanan kiri gitu kan. Kalau ini cuma bisa sedikit banget dinaik-naikin kayak gini. Sedikit banget naiknya. Ya, ini dia artikulasi. Tapi dia juga lumayan bisa menunjang kalau misalnya tangannya itu kita mau naikin seperti ini. Mau lurusin bisa gitu ya. Tapi dia nggak bisa ke atas. Terus dia tentu saja harusnya nggak bisa muter ke atas seperti ini guys. Nih muter kayak gini nggak bisa. Naikin tangan kayak gini nih. Nah ini nggak bisa. Karena shoulder pad-nya tertanam di pundaknya langsung. Itu minus pertama kalau misalnya shoulder pad-nya nempel di badan bukan di tangan. Gitu ya. Jadi kalau untuk naik pose-pose untuk pasti aman. Ke depan juga udah pasti aman, nggak masalah. Cuma dia nggak bisa naik ke atas aja sih. Ya, terus di sini biceps-nya bisa diputar seperti biasa. Lalu kita akan lihat sikunya, ada double joint, tapi dia nggak bisa terlalu jauh. Karena shape-nya si shotgun ini lumayan tajam-tajam guys di sininya.
tajam nih. Jadi dia kehalang lah, saling menghalangi kayak gitu ya. Tapi ya bisa lah 90 derajat, ya oke lah. Oke. Terus next di sini kita punya pergelangan yang ada ball joint, tentu saja bisa muter-muter, bisa tengling-tengling dengan bebas, bagus. Oke, next kita langsung ke torsonya aja. Torso di sini di bagian atasnya dia bisa noleh-noleh, bisa. Cuma ada bunyi yang menurut aku nggak enak kalau misalnya kita bahas si Comic Cave ya. Ini menurut aku salah satu kelemahan Comic Cave sih, menurut aku ya, karena engsel tuh seret banget. Kalian bisa dengar sendiri bunyinya ya, dengar. Bunyinya kayak gitu guys. Jadi emang agak ngeri-ngeri sedap ya. Kasar banget ya bunyinya. Terus untuk torsonya dia bisa noleh-noleh. Naik turun sedikit doang bisanya. Oke, noleh-noleh lumayan lah. Tapi keset aja. Terus kalau untuk bagian kolor, ini juga bisa noleh-noleh. Karena badan ini bisa dicabut untuk pemasangan baterai dan LED ya guys ya. Jadi bisa lah noleh-noleh. Tapi dia nggak bisa terlalu nunduk gitu loh. Nggak bisa nunduk dan dia nggak bisa nongak ke atas. Sangat-sangat standar lah bisanya ya. Terus bagian kolornya, di sini bisa dibuka sampingnya kayak gini. Dia punya ball joint ya, jadi lumayan lebar lah bisa dibuka. Nih, bisa bukanya jauh. Oke, dari belakang kira-kira seperti ini. Oke ya, terus kita akan ngebahas kolornya udah dan kakinya nih. Nah, ini kakinya aku punya sedikit masalah nih guys. Sama kayak kakinya Igor, ini susah banget digerakin. Kayak mau patah rasanya. Pertama, paha bisa ditarik ke bawah. Bisa ya, sedikit banget. Tuh, tarik ke bawah dan naikin lagi. Bisa, sedikit banget ya untuk ngebantu dikit. Nah, sekarang kita tarik dia dulu ke bawah pahanya untuk ngebantu melihat seberapa jauh dia bisa menendang ke depan. Cuma ini ampun, keras banget guys. Oke ya, ini udah tarik ke bawah banget nih harusnya nih. Nah, udah jadi jenjang kakinya. Sekarang kita akan coba tendanginnya ke depan. Nah, ini bagian yang paling mengerikan di Comic Cave ya. Kita akan lihat ya. Aku akan tarik kakinya ke depan yang sebelah kiri. Tuh, kayak nyangkut gitu loh. Tuh, serem banget sumpah. Serem banget. Kayak mau patah gitu loh, ball joint di pahanya. Ini sih kelemahan Comic Cave sih. Igor aku juga sama guys, kayak gini guys. Aku nggak tahu nih kenapa ini. Seret banget. Tuh, bunyi kletek gitu. Tuh, kletek bunyi lagi. Aku ngeri patah banget sih ini. Sumpah demi dah. Sekali lagi lah, bisa nggak sekali lagi? Tuh, cuma segini doang dia. Aku takut banget memaksainnya guys. Jadi kaki cuma segini doang. Nggak nyampe 90 derajat. Oke ya, ini sekitar 70 lah. 70 derajat, oke? Terus aku akan coba balikin dulu kakinya. Dengar bunyinya ya. Keras banget. Tuh. Keletek gitu. Aduh, takut. Oh my god. Oke. Kita akan coba juga tes yang sebelah sini. Ya. Naikin dulu. Aduh, bunyinya. Aduh, buset. Oh my god. Kenapa kamu ini, oi? Dia tuh engsel dalamnya ini, guys, pakai plastik. Sedangkan mungkin si ininya tuh lebih kokoh gitu loh. Jadi kayak lebih apa ya? Lebih cengkram gitu loh. Jadi nggak enak ball jointnya. Oh my god, takut patah. Aduh, ya gitulah. Ya, jadi kakinya intinya sangat tidak friendly untuk digerakin. Oke. Ini tinggal nunggu patahnya doang sih nih kalau aku paksain terus. Oke lah ya. Jadi kalian cukup tahu aja nih kalau misalnya kalian beli Comic Cave, siap-siap sama engsel yang sangat amat keras dan keset ya. Oke, sekarang kita akan coba masuk ke dengkulnya. Dengkulnya dia punya double joint ya. Double joint ini bisa ditekuk segini doang. 90 derajat. Oke ya. Jadi nggak terlalu bagus artikulasinya untuk Comic Cave. Terus untuk bagian bawahnya dia punya flap kah? Flap belakang dia punya. Kalau depan nggak punya. Terus dia punya toe artikulasi yang kecil banget. Ya, sangat kecil. Terus kakinya ini bisa ditarik setahu aku. Coba aku tarik dulu kakinya ya. Tuh, bisa di-extend biar dia panjang. Untuk memperluas kalau misalnya dia mau ditekuk-tekuk begini. Jadi kakinya ya terbilang cukup bebas lah karena bisa di-extend. Balikin lagi. Oke. Nah, jadi itu dia artikulasi shotgun guys. Ya, kalau menurut aku simpulannya untuk Comic Cave shotgun ini, atau aku nggak tahu mungkin Comic Cave yang lain juga sama, artikulasinya minim sih. Aku lebih suka artikulasi ZD Toys, bahkan yang orang bilang artikulasi ZD Toys itu jelek, tapi Comic Cave ini juga sama aja guys.
Kayak masing-masing punya kelebihan kekurangan masing-masing. Tapi aku lebih serak sama artikulasi ZD Toys ya. Oke, artikulasi aku udah bahas semuanya ya. Oke, sekarang kita akan coba fitur selanjutnya, yaitu LED. Jadi untuk LED, Comic Cave ini harus ditarik kalau untuk shotgun ya. Harus ditarik badannya belah dua seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, belah dua. Terus di dalam sini tinggal dibuka aja nih, ada semacam baut. Terus masukin baterai, kalau nggak salah 2 atau 3 biji gitu. Oke ya, sebentar aku akan pasang baterai dulu. Oke guys, aku udah kembali. Jadi baterainya aku udah pasangin di sini ya. Jadi aku juga udah sempet tes untuk nyoba gitu kan. Dan ada sedikit masalah, dan menurut aku masalah lumayan wajar sih ya, karena dia agak-agak konslet-konslet dikit. Jadi mesti digoyang-goyang dikit biar dia maksimal tingkat kecerahannya. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat bareng-bareng, kalau untuk LED yang dinyalakan akan seperti ini. Dia punya satu switch LED yang ada di belakang, satu doang, tapi bisa nyalain dada dan matanya. Jadi LED cuma ada 2 spot, mata sama dada. Di tangan nggak punya. Oke. Terus tapi untuk saklar cuma satu. Jadi ini mirip sama ZD Toys ya. Ngidupinnya satu, yang nyala 2 gitu, karena dia berhubungan gitu kan. Nah, kalau misalnya aku hidupin, kira-kira bakal seperti ini jadinya. Coba ya. 1, 2, 3. Kayak gitu guys. Terus, tuh lihat, kalau misalnya kedip-kedip ya. Kedip-kedip. Terus kalau aku goyang-goyangin dikit, sampai dia menemukan tingkat paling cerah. Tuh kan, susah banget guys. Dia mungkin kayak, ya karena ini main barang lama gitu kan, jadi emang agak-agak konslet-konslet dikit. Oke, ya, kalau menurut aku ini udah paling cerah nih di sini. Nah, kalau misalnya kalian bisa perhatiin, ini bagian dadanya itu sangat terang guys ya. Tuh, terang banget. Sampai mataku tuh silau kalau ngeliatnya direct. Nih kalian bisa lihat. Seterang ini guys. Ini kalau lihat langsung ini silau banget sih. Aku nggak tahu kalau di kamera akan notice atau nggak. Silau banget. Nah, sedangkan untuk matanya, itu malah sedikit redup. Kalau bisa lihat ya. Tuh. Jadi matanya tuh agak nggak kelihatan. Kelihatan kalau misalnya kalian perhatiin banget ya. Tapi kalau misalnya dibandingkan sama dadanya, itu jauh banget tingkat kecerahannya. Mungkin juga karena dia terhalang sama kacamata hitamnya ini nih. Kalau misalnya dibuka, ya sama aja sih. Jadi bisa dibilang untuk matanya ini dia punya reducer untuk meredam si cahayanya. Sedangkan kalau di dadanya ini nggak punya. Dia benar-benar cuma kaca doang ditembak LED. Jadi hasilnya tuh silau banget. Ya menurut aku ini sebuah kekurangan juga sih ya. Karena dada sama matanya nggak balance gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa juga sih. Yang penting ada LED-nya gitu kan. Dan sangat terang bahkan LED-nya. Ya, ini tinggal di-reduce aja sih sebenarnya baru bagus. Cuma ya udahlah kayak gitu. Oke, jadi fitur LED-nya kira-kira seperti itu guys. Gimana menurut kalian? Apakah ini bagus? Menurut aku sih ya nice to have aja sih ya. Dia mainan kecil, punya LED, standar banget walaupun eksekusinya tidak sebagus itu kan. Cuma ya udahlah nggak apa-apa gitu. Aku sih seneng-seneng aja sih. Cuma maksud aku kalau misalnya mau sempurna, harusnya dia di-reduce dikit lah biar nggak silau. Mataku sakit sumpah. Sakit nggak bohong. Aku nggak mau lebay-lebaykan. Kalau aku lihat langsung kayak gini tuh direct sakit banget mataku. Oke, nah sekarang ini dia shotgun. Kita akan coba bandingkan dia. Ukurannya dulu ya. Kita akan bandingin shotgun yang 1/12 dengan 1/12 yang sama, yaitu Igor Mark 38. Oke, kalau gitu aku akan ambil Igornya dulu. Oke guys, jadi ini dia Igor si gede, si bongsor ya. Ini Igor. Perlu aku hidupin LED-nya? Coba dulu ya. Hidup. LED dadanya ada reducer. Terus kalau misalnya kepalanya, oke, jadi ini dia perbandingannya. Kalau kalian bisa lihat, ini adalah perbandingan skala 1/12 antara Mark 40 dan Mark 38 Igor. Nih. Bisa lihat kalian nih, jauh banget nggak perbandingannya. Perbandingannya menurut aku lumayan jauh ya. Padahal sama-sama skala 1/12. Nah, aku tuh penasaran kalau misalnya ZD Toys ngeluarin Igor gitu kan. Dia bakal segede apa gitu. Oke ya, nah sekarang aku bakal ambil ZD Toys skala 1/10, kita akan lihat perbandingannya dulu. Nah, di sini aku punya ZD Toys Hot Rod ya. Aku akan taruh di sebelah sini. Nah, ini untuk ZD Toys skala 1/10. Lalu ada 2 figur Comic Cave yang skalanya 1/12. Kira-kira begini perbandingannya guys. Nah, makanya aku beli Igor ini karena dia sebanding sama ZD Toys kalau dipajang. Walaupun 1/12, dia tetap lebih gede daripada si 1/10-nya ZD Toys. Oke, kira-kira seperti itu kalau dibandingkan untuk ukuran dan tingginya ya. Lumayan beda ya, lumayan kecil ngelihat si
1/12 ini. Karena aku kebiasaan megang 1/10 guys, yang paling kecil. Nah, sekarang kita akan ngebandingin dia sama shotgun juga, tapi yang Hot Toys punya guys. Buset, perbandingannya emang kalau secara tinggi ya, ini mah jauh banget. Cuma aku nggak mau bahas tingginya nih. Aku pengen nunjukin kalian perbandingan warna catnya sama detail-detailnya. Apakah sebanding gitu kan antara Comic Cave dan Hot Toys. Mari kita lihat sedikit aja. Nah guys, jadi ini adalah detailnya antara Hot Toys dan Comic Cave ya. Kalau misalnya kalian dari kepalanya dulu deh. Nah, kalau Hot Toys itu kepalanya lebih transparan ya. Dia lebih agak transparan tapi gelap. Jadi matanya itu lebih kelihatan efeknya. Sedangkan kalau Comic Cave itu dia bener-bener kayak pakai kacamata hitam gitu. Jadi bener-bener gelap dia matanya. Terus untuk detail kepalanya kira-kira seperti ini. Menurut aku udah sama banget ya. Detail sama lehernya juga kayak sama persis gitu. Cuttingannya bagus banget. Terus kita akan lihat ke bahunya yang gede itu kan juga sama persis. Detail dadanya juga sama banget. Pundaknya beberapa aksen sama banget ya, nggak ada bedanya. Tangannya juga cuttingannya sama banget, tajam-tajam gitu. Terus ke lengan segala macem, sikunya sama persis. Perutnya ini aku pakai battle damage, tapi kira-kira juga cuttingannya juga mirip banget, bisa kalian lihat di sini ya. Sama. Terus pahanya nih, detail cuttingan pahanya juga sama persis. Dalamnya juga ada something-something kayak mesin-mesin gitu warna silver juga sama. Bisa dibilang ini benar-benar sama banget. Cuma kalau untuk shotgun yang ini bahannya plastik ya guys ya. Apalagi nih, nah kalau dari belakang, kaki dulu. Kaki juga sama banget nih kalau bisa kalian lihat ya. Detail kakinya itu sama banget. Tuh, gitu. Dari samping juga lihat cuttingannya sama. Bedanya kalau untuk Hot Toys dia warna silver, kalau yang ini warnanya agak gelap nih. Ya, sisanya sama persis. Nah, untuk belakangnya beberapa mungkin ada yang beda nih, kita bisa lihat ya. Dari pundaknya sama. Yang beda itu kolornya guys. Nah, sini kalau misalnya Comic Cave itu ada aksen silver, kalau yang ini polosan aja. Tapi sisanya sama banget. Oke ya, bagus sih. Comic Cave ini bagus sih kalau untuk detail. Bahkan dia lebih rameh daripada si apa namanya Hot Toys ya. Hot Toys sih plastik sih. Oke lah, kayak gitu kira-kira ya. Jadi tingginya nggak perlu dibandingkan, tapi detailnya. Nah, kalau misalnya perbandingan warna catnya deh. Si ini biru, tapi membingungkan juga warna birunya. Tapi si ini warnanya apa sih? Hitam bukan, biru bukan, agak-agak hijau juga bukan, kayak warna army juga bukan. Aku bingung sih sama warnanya. Tapi tetap bagus gitu loh, aku bingung sih. Maksudnya kenapa bisa warnanya tuh bedanya sejauh ini gitu. Aneh kan? Kalau misalnya sama-sama merah, tapi yang satu merah cerah, satu merahnya marun, ya itu make sense. Sama-sama emas, yang satunya lebih gelap, satunya lebih terang, itu make sense. Tapi kalau ini, satunya biru, satunya, ini warna apa ya? Aku sampai nggak bisa bilang ini warna apa. Yang kalian, kalau misalnya kalian tahu, silahkan tulis di kolom komentar, oke? Oke guys, jadi aku sudah bahas semuanya ya untuk Comic Cave ini ya. Menurut kalian gimana? Untuk Comic Cave Shotgun ini. Ini biarkan dia di sini ya, jangan salah fokus ya. Kalau misalnya kalian belum nonton video dia di unboxing sama di review, silahkan nonton videonya karena di channel ini aku satu-satunya orang Indonesia yang nge-review Shotgun Hot Toys guys. Jadi silahkan ditonton, oke? Saya merasa sangat terhormat sih. Bingung juga ya, ini figur sebagus ini nggak ada yang review loh di Indonesia. Aneh banget ya. Nah, sedangkan kalau Comic Cave ini mungkin ada yang review, cuma aku ya kurang perhatiin juga sih. Ya udah, daripada itu, kita akan coba semua aksesorisnya nanti waktu kita B-roll di ending video. Cuma jangan kemana-mana, oke? Ya udah, sampai sini dulu videonya karena sudah aku bahas semuanya tuntas soal Comic Cave ini. Kalau misalnya ada yang nggak jelas, ada pertanyaan, silakan kalian tulis semua di kolom komentar di bawah. Belibet aku ngomongnya. Sambil kalian tulis kolom komentar juga, silakan di-subscribe biar kalian tidak ketinggalan video-video jajan-jajan menarik lainnya. Seperti contohnya tadi di awal, aku udah spill. Itu adalah Fantascraft Mark 85. Itu juga barang langka guys. Kalian kalau mau cari di marketplace silakan, nggak bakal ada lagi. Sudah habis. Aku pun ketika nyari itu udah lama nih. Tapi ketika aku temu satu, langsung aku beli, nggak banyak cincong. Langsung aku beli walaupun ada minus, aku nggak peduli. Yang penting aku punya dulu barangnya. Jadi ya silahkan di-subscribe ya biar nggak ketinggalan review Fantascraft Mark 85. Itu kece banget. Itu bener-bener like literally Hot Toys tapi versi 1/12. Aku bisa jamin.
Hot Toys versi per 12 itu Fantascraft Mark 85. Nggak ada yang lain. Apa? 3-0. Menurut aku sih lewat sih kalau 3-0. Oke ya? Jadi ya, silahkan subscribe dan like video ini kalau kalian suka. Sampai ketemu di jajan-jajan selanjutnya. Birol.